Pak Surya, negara kita berlandaskan Pancasila yang tentu menghormati perbedaan-perbedaan prinsip beragama. Namun faktanya, seperti kejadian di Syiah Madura, kemudian sulitnya membangun gereja yang harusnya menjadi hak masing-masing warga negara di beberapa daerah di Jawa Barat. Menurut Anda, pemerintah di mana? Saya pikir masalah ini harusnya selesai. Tidak menjadi masalah bagi bangsa kita pada saat ini. Tapi kalau ini masih menjadi masalah, ya karena kita menganggap ini tidak menjadi masalah. Pemerintah kita ada, alat-alat kelengkapan pemerintahan masih lengkap, apresiasi bangsa-bangsa dunia juga masih ada terhadap bangsa kita yang masih eksis. Tapi ketika peran dan posisi eksistensi kebebasan beragama tergugat, saya pikir kitanya harus mempertanyakan kembali apakah kita masih menjalankan amanah daripada proklamasi kebangsaan kita. Bangsa kita menjamin semua semangat pluralisme ini. Partai berkuasa saja prinsipnya adalah nasionalis. Mungkin mereka sedikit menambahkan religius di dalamnya, tapi faktanya tidak bisa menjamin kebebasan beragama. Apa yang Nasdem tawarkan coba nanti? Kalau misalnya bisa memenangkan pemilu misalnya, atau minimal bisa berkontribusi banyak dalam menang atau tidak menang bagi Nasdem ini sudah final. Siapa yang mengganggu, meng-against kebebasan beragama, mengganggu pluralisme negeri ini, ya berhadapan dengan Nasdem. Semangat ada di Nasdem, jiwa raga, tekad, kejujuran hati ada di Nasdem, prinsip-prinsip kebangsaan ada di Nasdem. Dan ini pertarungan bagi Nasdem, hidup atau matinya dia sebagai partai. Tapi ironisnya Pak, pemimpin negara justru mendapatkan penghargaan dari New York Appeal of Conscience Foundation, dikarenakan bisa menjaga toleransi dan juga HAM. Apa pendapat Anda terkait dengan pemberian penghargaan itu? Saya harus nyatakan, SBY sebagai presiden, yang sebelum jadi presiden tentu saya memberikan dukungan sepenuhnya kepada beliau untuk jadi presiden di Republik ini. Sampai saat ini tentu saya berharap sebagai sahabat, sebenarnya pendekatan-pendekatan apresiasi yang seperti ini itu harus berpijak pada living of reality kita di negeri ini. Masyarakat yang begitu mengkritisi apresiasi penghargaan luar terhadap beliau untuk mendapatkan statement SIPS dalam ukuran yang sebenarnya harusnya patut membanggakan kita sebagai satu bangsa, kita harus dipikir ya baik-baik. Kalau saya boleh saran, sebenarnya sayang ya kalau SBY pada momen yang saya pikir tidak tepat, ya lebih mengutamakan apresiasi penghargaan dari luar dibandingkan dengan pikiran-pikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bangsanya sendiri. Baik, saya ingin menarik kembali ke anggota parlemen kita Pak, terkait dengan pemilu legislatif yang nanti jatuh pada tanggal 9 April 2014. Kalau dari kacamata Pak Surya Paloh, anggota DPR dipilih dikarenakan dia mendapatkan kepercayaan dan juga mandat dari rakyat. Tapi faktanya BK kemarin, Badan Kehormatan, merilis banyak anggota DPR yang suka membolos. Apa pendapat Pak Surya terkait dengan anggota DPR yang suka membolos? Ya saya sedih saja. Artinya bagaimanapun juga itu tidak hanya mempermalukan dirinya, tapi mempermalukan partai yang telah memberikan, ya kan, dukungan sepenuhnya untuk mereka jadi anggota dewan. Artinya begini saja, jangan buat peraturan kalau kita memang tidak mau taat pada peraturan. Kita bebaskan saja, bolos boleh, jalan-jalan boleh, pura-pura boleh, mainkan anggaran boleh, nipu-nipu rakyat boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan buat peraturan yang melarang itu, tapi kita melanggarnya. Ini penyakit di negeri kita hari ini. Kita suka dengan kepura-puraan, kita suka dengan kulit, kita suka dengan pendekatan artificial, soul-nya, ideologinya, komitmennya, moralitinya. Kita nomor 10 kan. Baik. Saya ingin mendapatkan jaminan Pak dari Nasdem, karena saya melihat para parpol yang lain tidak tegas untuk misalnya menghukum, mem-PAW-kan masing-masing anggotanya yang kedapatan 5 kali bolos dari 6 kali aturan begitu ya. Kalau Nasdem ada anggotanya yang membolos, misalnya 3 kali atau 4 kali secara berturut-turut, apa yang akan dilakukan? Memang dia harus tindak.
Nah, tapi saya ingin ingatkan dulu, kesepakatan apa yang kita ambil di DPR sana? Ada sekian praksi nanti yang di DPR. Nasdem ingin menghargai kesepakatan itu. Maka saya katakan, apa tidak sebaiknya kita buat peraturan untuk kita taatin, atau kita perbaiki peraturannya supaya kita bisa mentaatin, atau kita tetap bertahan dengan peraturan yang kita tidak pernah kita taatin atau kita selalu langgar. Ini tawaran-tawaran dari Nasdem. Nasdem bukan menganggap dirinya sebagai partai politik yang mampu menyelesaikan semua permasalahan bangsa yang begitu kompleks. Di tengah-tengah situasi masyarakat kita yang serba sakit, social distrust, kehilangan kepercayaan, sinisme kepada partai-partai politik. Kalau partai politik yang akan datang mampu untuk mengajak masyarakat supaya tidak lebih banyak golputnya saja, untuk pemilu 2014 yang akan datang, itu satu upaya yang sudah patut kita hargai. Target apa Pak 2014? Partai ini, dia didirikan memang untuk satu obsesi besar. Ya. Dia berharap, mudah-mudahan dia mendapatkan kepercayaan masyarakat lah. Supaya dia punya otoritas. Dan untuk punya otoritas dia harus jadi partai besar, partai penentu. Intinya adalah targetnya adalah menang pemilu, begitu? Harus menang dia. Itulah target Nasdem. Kalau nggak sayang dia, waktu, tenaga, pikiran, cita-cita. Tapi kalau misalnya kita melihat pemilu 2009, golputnya saja 29%. 2014 diperkirakan golput mencapai 40%. Yakin Nasdem bisa membawa swing voters itu untuk menentukan pilihan ke Nasdem? Kita harus selalu menaruh optimisme sebagai modal kita. Segala upaya kita harus lakukan sepanjang itu berada masih dalam koridor konstitusi. Baik. Kalau saja masyarakat kita paling tidak masih ada sedikit ruang kata hati dan mata hati mereka untuk melihat ini sebagai alternatif, saya pikir Nasdem mendapatkan tempat di hati mereka. Terakhir Pak, berapa juta suara yang ditargetkan Pak Surya? 25 sampai 30 juta. 25 sampai 30 juta suara. Suara. Seluruh Indonesia. Iya. Oke, Pak Surya, terima kasih atas waktunya dan pemirsa demikian